10 menit pertama laki-laki kalau pulang, satu, dia senang lihat istrinya tersenyum. Kedua, tidak suka ditanya-tanya. Beliau akan datang ke mejanya, ya, ke mejanya, ke kursinya, duduk di situ, ya, taruh HP, ya kan gitu ya Pak ya? Taruh barang-barang, taruh uang receh yang ada di kantong gitu Pak. Ya, ya, apa saja semua ditaruh. 10 menit pertama tidak suka ditanya-tanya. Tidak suka ditanya-tanya. Tapi suka kalau kita, ya, senyum. Saya dulu keliru. Suami lagi gitu. Saya tanya. Terus dia duduk kan? Saya tanya. Ya. Capek ya Mas? Iya. Terus waktu itu selalu mau menjadi istri soleha. Saya kira dengan menjadi istri soleha caranya adalah menanyakan kenapa kamu capek. Kenapa sih Mas? Mbok ya cerita sama aku. Saya suami di sini. Aku kan istrimu, ibu dari 5 anakmu. Suami saya bilang gini, diam. Atau tangannya begini. Dulu saya tersinggung sekali. Sekarang karena penelitiannya baru tahun 2006 terungkap. Setelah saya tahu, saya menikah 92 sampai 2006 bertengkarnya di awal-awal pertemuan. Ya. Karena terungkap bahwa laki-laki kalau sedang 10 menit pertama atau dia duduk nonton televisi atau pegang gadget, itu tidak suka ditanya-tanya. Kenapa? Rupanya laki-laki walaupun nampaknya nonton TV, nampaknya pegang gadget, dia sedang memikirkan besok saya harus bagaimana lagi menjemput nafkah keluarga, dan tidak suka ditanya-tanya dulu. Mending ibu siapkan makan dan minumnya. Sabar, nanti dia akan cerita. Kapan? Kapan-kapan. Ada yang malamnya nanti cerita, ada yang baru besoknya, ada yang baru bulan depan Bu. Sabar aja Bu. Karena bapak-bapak, laki-laki kalau cerita sama istrinya, dia mau dilihat sebagai seorang laki-laki yang ada masalahnya, tapi bisa memecahkan masalahnya. Ingin dilihat sebagai seorang pahlawan. Jadi ibu sabar, nggak usah tanya-tanya. Sudah ibu ya, siapkan makan minum. Satu saat nanti dia cerita. Ya. Nah sekarang, kalau laki-laki sedang diam seperti itu, tadi ya, rahasianya ternyata dia sedang memikirkan besok harus bagaimana, harus bikin apa, harus ngapain lagi dalam pekerjaan. Ya. Maka perempuan lain. Justru perempuan kalau baru tiba di rumah suka sekali ditanya untuk cerita, betul Bu? Maka buat bapak-bapak gantian nih Pak ya, saya bagi-bagi ya. Kalau gantian bapak lagi di rumah, atau ya ibu baru datang, atau gantian ibu di rumah, bapak baru datang. Setelah 10 menit tadi perlakuan istri sama suami sudah senyum, tidak mengganggu, tidak oyak-oyak nanya macam-macam, sudah kasih makan minum. Setelah itu Pak, rahasianya adalah tolong saja tanya sama istri, Umi, Bunda, sejak pagi sampai tadi ngapain aja? Gitu aja Pak. Biarkan istri bapak cerita kegiatan mereka dari subuh sampai sesaat sebelum ketemu bapak. Karena perempuan memang senang mengungkapkan ceritanya. Karena perempuan butuh bicara. Kenapa? Karena jumlah kata-kata perempuan lebih banyak dari laki-laki. Allah ciptakan lokasi bahasa pada perempuan sama laki-laki beda. Otak kita ini dibagi dua oleh Allah. Ada belahan kiri dan belahan kanan. Ya. Untuk bicara pada laki-laki, Allah simpan ya, otak bicara itu hanya di kiri saja. Coba pegang otak kirinya Bapak Ibu coba. Nah, cuman di situ saja otak bicaranya laki-laki. Namun perempuan Allah berikan otak bicara kiri dan kanan.
Dua-duanya coba pegang, Bu. Banyak siapa, Bu? Banyak perempuan. Inilah yang mendasari perempuan senang bicara dan perempuan bisa bekerja sambil terus bicara. Karena otak bicaranya kiri dan dihitung-hitung jumlah bicaranya laki-laki seluruh dunia ya, Bu, bukan hanya suami ibu saja. Dibanding juga ya bicaranya perempuan, didapatilah laki-laki per hari kurang lebih 7.000 kata. Pernah dengar saya cerita begini? Ya, di media sosial ya. Dan perempuan, Pak, karena otak bicara kami kiri kanan, kami per hari sekitar 20.000. Tuh, berapa kali, Bu? Laki-laki 7.000, perempuan 20.000. Kurang lebih berapa kali, Pak? Hampir 3 kali. Kata ibu-ibu, tapi saya pendiam, Bu Aisyah. Iya, ada juga yang pendiam, yang kayak saya gini. Nggak percaya saya pendiam. Perempuan yang pendiam 16.000 kata. Yang banyak bicara 24.000 kata. Ibu yang mana, Bu? 20.000 atau 24.000? 24 kayak saya ya.